Halo, saya Franciscus Jumiadin. Pada kesempatan ini saya akan membagikan video pembahasan materi tentang APBD. Oke, apa yang kalian ketahui tentang APBD? APBD merupakan kepanjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi APBD, berikut saya tunjukkan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Kompetensi dasar yaitu menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan daerah. Indikator 1. Menjelaskan pengertian, fungsi, dan tujuan APBD. Yang kedua, mengidentifikasi sumber pendapatan APBD. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis pengeluaran APBD. Yang keempat, mendeskripsikan mekanisme penyusunan APBD. Dan yang kelima, menguraikan pengaruh APBD terhadap perekonomian. Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu menjelaskan pengertian APBD. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan fungsi dan tujuan APBD. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan sumber-sumber penerimaan daerah. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis belanja daerah. Dan yang kelima, siswa mampu menganalisis penggunaan APBD. Kita lihat definisi dari APBD. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah atau disingkat dengan Perda. Fungsi APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 Pasal 66, APBD memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi otorisasi. Yang kedua, fungsi perencanaan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Yang keempat, fungsi alokasi. Dan yang kelima, fungsi distribusi. Yang pertama, fungsi otorisasi, berarti APBD menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan, APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan, APBD menjadi pedoman untuk menilai, mengawasi apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi, APBD dalam pembagiannya harus diarahkan dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi. Fungsi distribusi berarti APBD dalam pendistribusiannya harus memperhatikan keadilan dan kepatutan. Unsur-unsur dalam APBD. Yang pertama, daftar anggaran yang terperinci. Yang kedua, memuat pendapatan dan pengeluaran daerah. Yang ketiga, memiliki batas waktu penggunaan. Selanjutnya, landasan hukum.
APBD. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Yang keempat, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2022 tentang pedoman pengurus, pertanggungjawaban keuangan daerah, serta tata cara pengawasan, penyusunan, dan perhitungan APBD. Fungsi-fungsi APBD. Landasan hukum fungsi APBN dan APBD. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat 4. APBN atau APBD mempunyai fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi, perencanaan, dan pengawasan. Fungsi alokasi. Dalam APBD telah digambarkan dengan jelas sumber pendapatan dan alokasi pembelanjaannya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Contoh, penyaluran raskin dan bantuan sosial dengan ketentuan dan syarat yang ditentukan. Yang kedua, fungsi distribusi, yaitu sumber-sumber pendapatan dalam APBD digunakan untuk pembelanjaan yang disesuaikan dengan kondisi setiap daerah dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan. Contoh, pemerintah daerah DKI menyalurkan KJP dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang ketiga, fungsi otoritas. Sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pendapatan dan belanja untuk masa 1 tahun. Contoh, dana RAPBD dapat dilaksanakan sesuai rencana dan memiliki dasar hukum. Yang keempat, fungsi perencanaan. APBD menjadi pedoman dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah pada tahun bersangkutan. Contoh, pemerintah daerah DKI Jakarta merencanakan menyelenggarakan proyek banjir Kanal Timur. Yang kelima, fungsi pengawasan. APBD menjadi pedoman bagi DPRD, BPK, dan instansi pelaksanaan pengawasan lainnya dalam menjalankan fungsi tersebut. Contohnya, ketika sebuah proyek pemerintah dengan menggunakan anggaran APBD dapat mudah dipantau oleh masyarakat atau instansi lainnya dalam penggunaannya. Tujuan dan asas penyusunan APBD. Tujuan umum APBD. APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Jadi, dengan APBD, maka pemborosan, penyelewengan, dan kesalahan dapat dihindari. Tujuan penyusunan APBD. Yang pertama, membantu pemerintah daerah mencapai kebijakan fiskal.
Yang kedua, meningkatkan koordinasi antara bagian dalam lingkungan pemerintah daerah. Yang ketiga, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam penyediaan barang dan jasa publik. Yang keempat, memungkinkan pemerintah daerah untuk memenuhi prioritas belanja negara. Dan yang kelima, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat. Asas-asas penyusunan APBD. Pertama, kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri. Yang kedua, penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, penajaman prioritas pembangunan. Dan yang keempat, menitikberatkan pada asas-asas dan undang-undang negara. Selanjutnya, mekanisme penyusunan APBD. Mekanisme penyusunan RAPBD dan APBD. Sebelum jadi APBD, pemerintah membuat RAPBD. Kemudian disidangkan bersama DPRD. Selanjutnya, kalau RAPBD itu disetujui, maka menjadi APBD. Sedangkan kalau RAPBD itu ditolak, maka menggunakan APBD tahun lalu. Selanjutnya, kemudian APBD tersebut disahkan undang-undang, dan pada tahap terakhir pemerintah melaksanakan APBD tersebut. Struktur pendapatan dan pengeluaran APBD. Struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ya, itu dibagi dalam dua, pendapatan daerah dan belanja daerah. Pendapatan daerah terdiri dari penerimaan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Komponen pendapatan. Anggaran pendapatan daerah menurut sumbernya, penerimaan asli daerah yang terdiri dari tiga, yaitu pajak daerah, yang kedua retribusi daerah, dan yang ketiga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang kedua dana perimbangan, dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak. Yang ketiga lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemudian komponen belanja. Anggaran belanja daerah menurut sumbernya. Yang pertama, belanja langsung, membiayai kegiatan pembangunan pemerintah daerah, belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Yang kedua, belanja tidak langsung, terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Berikut merupakan contoh ringkasan APBD DKI Jakarta tahun 2016. Yang pertama, pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah. Yang pertama, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan yang terakhir lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pendapatan yang kedua yaitu dana perimbangan, dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak. Yang ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu terdiri dari pendapatan hibah,
dana penyesuaian dan otonomi khusus. Sedangkan belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung yang mencakupi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Dampak anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang pertama, memperbaiki dan menjaga kestabilan ekonomi daerah. Misalnya, dapat mengetahui besarnya GDP dari tahun ke tahun. Yang kedua, mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berinvestasi karena masyarakat dapat mengembangkan industri dalam negeri. Yang ketiga, mampu memberi pengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan mengikut sertakan secara aktif peran masyarakat. Yang keempat, menimbulkan rasa percaya diri masyarakat terhadap pemerintah daerah sehingga peran masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi akan semakin besar. Yang kelima, meningkatkan sektor ekonomi masyarakat. Artinya, masyarakat mampu mengetahui GNP atau GDP dari tahun ini sampai tahun yang akan datang. Yang keenam, memperluas kesempatan kerja. Ini terjadi karena muncul dan terbangunnya lapangan kerja di daerah. Oke, demikian video saya. Kiranya video ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.